ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد ابن عبد الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تعالى أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermunajat di hadapan Allah, bisa bertaqarrub di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui amal saleh yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan niat kita dan amal kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang bisa memberikan keberkahan buat kita dan keluarga kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini pula khatib berwasiat, dan ini adalah merupakan rangkaian rukun khutbah. Marilah terus kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita membawa keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat kali ini kita berada di penghujung akhir tahun 1445 Hijriah, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Kalau menurut kalender jatuh pada hari Ahad besok. Tidak terasa kita hidup di dunia. Detik berputar berganti menit, terus tidak ada henti-hentinya. Menit berputar berganti menit menjadi jam. Jam juga terus berganti jam. Dari jam 1, jam 2, 3, 4 terus berganti menjadi hari. Hari demi hari bergantian menjadi bulan. Begitu bulan juga bergantian. Terus dari mulai Muharram, Safar dan yang lainnya sampai sekarang bulan Zulhijjah pun akhir, perhitungan tahun pun pada hari ini akan berakhir 1445 Hijriah. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah tidak mengharapkan seberapa banyak harta kita. Allah tidak mengharapkan seberapa tinggi jabatan kita. Yang Allah harapkan seberapa banyak
seberapa bagusnya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah di hadapannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang Allah harapkan dari kita yaitu adalah ibadah yang ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah tidak memerintahkan kita semua untuk beribadah kecuali ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuantitas boleh, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat tahajud, duha, amalan-amalan yang lainnya, memperbanyak ubudiyah bagus. Tapi lebih bagus lagi, mari kita tingkatkan kualitas ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita meningkatkan kualitas ubudiyah kita? Satu-satu di antaranya adalah ikhlas dalam hal ibadah. Memang sangat berat sekali hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang saya khawatirkan dari kalian semua itu, kata Rasulullah, di antaranya adalah kalian semua berbuat syirik kecil. Faqalu ya Rasulullah, ma asyirkul asghar? Para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah syirik kecil itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal ar-riya'u, riya di dalam hal ibadah termasuk syirik yang kecil. Mungkin hari ini kita niatkan ibadah kita karena Allah, sedekah kita karena Allah, sampai-sampai kalau seandainya ada tromol lewat di depan kita dalam kondisi kita Jumatan ataupun ya, kita menghadiri majlis taklim, ada tromol lewat, agar orang lain tidak ketahuan, sampai kita tutup-tutupin sehingga kanan kiri kita tidak mengetahui. Kita sudah berusaha, tapi jangan kira hadirin iblis hanya sampai di situ. Mungkin hari ini kita bisa niat ikhlas karena Allah, tapi minggu depan belum tentu, bulan depan belum tentu, tahun depan belum tentu. Bisa jadi iblis senantiasa menggoda kita agar seluruh amalan-amalan kita bisa jadi hangus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa iblis menggoda kita? Dengan cara sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu dari kata sami'a, mendengar. Artinya sum'ah itu amalan kita diperdengarkan oleh saudara-saudara kita, amalan kita diperdengarkan oleh tetangga-tetangga kita, amalan-amalan soleh kita diperdengarkan oleh sahabat-sahabat kita, amalan-amalan kita diperdengarkan oleh khalayak umum, agar mereka pada tahu bahwa kita ini adalah ahli ibadah, bahwa kita ini ahli sedekah, bahwa kita ini adalah ahli kebaikan. Bisa jadi semacam itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang aku khawatirkan. Sedangkan sum'ah dengan riya itu hampir sama. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang namanya ikhlas adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Karena kita sendiri amalan kita ini dianggap ikhlas ataupun tidak, kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui apakah amalan kita ini termasuk minal mukhlasin atau minal mukhlisin,
Kita sendiri kita tidak tahu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Makanya ada dalam dalam surah Al-Quran ya. Surah Al-Quran jumlahnya ada 114 surah. Dari mulai suratul Fatihah sampai surah An-Nas, jumlah 114 surah. Itu hanya ada 2 surah yang ada namanya tapi kata-katanya tidak terdapat di dalam surah itu sendiri. Yang pertama suratul Fatihah, yang kedua surah Al-Ikhlas. Mari kita perhatikan surah Fatihah. Namanya surah Fatihah, tapi kata-kata atau lafaz Al-Fatihah, kalimat Al-Fatihah tidak terdapat di dalam surat itu. Dari mulai bismillah atau bismillahirrahmanirrahim sampai akhir surah Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata-kata Fatihah tidak ditemukan. Yang pertama adalah suratul Fatihah, yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas namanya surah Al-Ikhlas, tapi lafaz Al-Ikhlas, kalimat Al-Ikhlas di situ tidak terlihat, tidak nampak, tidak ada kata Al-Ikhlasnya. Coba kalau kita perhatikan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas, ada kata An-Nasnya. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ada Al-Falaqnya. Surah Al-Lahab, Tabbat yada abi lahab, lahbun. Surah An-Nasr, Idza jaa nasrullah. Nah, surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kautsar, surah At-Takasur, surah sampai surah Al-Baqarah, semuanya ada kecuali 2 surah, yaitu suratul Fatihah dan yang kedua adalah suratul Al-Ikhlas. Maka ikhlas wujudnya ada, tapi tidak bisa terlihat, tidak bisa terdeteksi. Hanya Allah yang maha tahu. Makanya satu-satunya amal qalbiyah, amalan hati yang tidak bisa diekspresikan hanya ikhlas. Amalan hati seperti kita mahabbah, cinta, bisa kita ekspresikan. Marah bisa kita ekspresikan. Sombong bisa. Tapi ikhlas tidak bisa kita ekspresikan. Hanya Allah yang tahu. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari terus kita berusaha semaksimal mungkin. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk min ibadikal mukhlisin, ibadah-ibadah yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena satu saja amalan ibadah yang ikhlas akan bisa memberikan syafaat, bisa memberikan wasilah bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Hanya satu, apalagi amal kita banyak. Kalau seandainya semuanya ikhlas di hadapan Allah, yakin kita tergolong orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم
وسارعوا إلى مغفرة ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا بلا تعب ولا نصب ولا حساب إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وإخواننا وجماعتنا وأهل قريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا والمسلمين خصوصا مسلم في الفلسطين اللهم انصرنا والمسلمين خصوصا مسلم في الفلسطين اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة